Ibu saya berkata, "Kami malu padamu." Saat makan malam Natal lalu tertawa di depan semua orang. Namaku Raka Pratama, dan sampai hari ini, aku masih bisa mendengar jelas suara ibuku saat ia berkata, "Kami malu padamu." Tepat di malam Natal, di hadapan semua keluarga besar yang menatapku seperti aku adalah lelucon tahun ini. Aku tak pernah membayangkan kata-kata itu akan keluar dari perempuan yang selalu kucoba banggakan. Suasana ruang makan rumah keluarga kami selalu meriah saat Natal. Lampu-lampu kuning hangat menggantung, aroma ayam panggang memenuhi ruangan, dan gelak tawa biasanya menjadi musik latar. Tapi malam itu berbeda. Malam itu adalah momen ketika hidupku seperti dihancurkan dengan satu kalimat. Semua orang sudah duduk di meja panjang. Paman Hendro, Bibi Ratna, sepupuku Nadia, dan tentu saja adik laki-lakiku, Dimas, yang sejak kecil selalu menjadi kebanggaan keluarga. Dan di antara semua wajah-wajah itu, hanya aku yang duduk dengan senyum canggung, mencoba menyembunyikan kegugupan yang entah kenapa muncul malam itu. Ibu mengenakan gaun merah marun, rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya tampak begitu anggun, sebelum berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ayah duduk di sampingnya, dengan ekspresi datar seperti biasanya, pria yang jarang bicara, tapi diamnya selalu terasa lebih menusuk dari kata-kata. Aku datang sedikit terlambat karena macet. Ketika masuk, semua mata langsung tertuju padaku, dan aku mencoba bercanda. "Maaf, Jakarta memang sedang maraton macet hari ini." Tapi tak ada yang tertawa. Bahkan Dimas hanya mengangkat alisnya sinis. Saat kami mulai makan, suasana mulai cair. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Seperti ada percakapan yang mereka tahan sampai aku datang. Dan ternyata, dugaanku benar. Di tengah makan, Bibi Ratna bertanya dengan nada manis yang dibuat-buat. "Raka, kamu sekarang kerja apa, sayang?" Pertanyaan sederhana, bukan? Tapi semua orang yang hadir pasti tahu apa maksudnya. Aku tersenyum kikuk. "Masih freelancing, Bey. Beberapa proyek lagi jalan." Beberapa orang saling pandang. Aku melihat Nadia menundukkan kepala menahan tawa. Dimas pura-pura batuk sambil berkata, "Freelance, alias nganggur kelas premium." Riuh tawa pun pecah, dan aku hanya menahan napas, menatap piringku, mencoba tetap tenang. Kemudian, ibuku meletakkan garpunya perlahan. Suaranya tiba-tiba terdengar begitu jelas, menggema di seluruh ruangan. "Raka," katanya sambil menatapku dengan mata yang sulit kubaca. "Aku dan ayahmu." Ia berhenti, membiarkan semua orang menunggu. "Sebenarnya malu padamu." Dan detik berikutnya, ia tertawa keras, meledak seperti seseorang baru saja menceritakan lelucon terbaik malam itu. Semua orang, benar-benar semua, mengikuti tawanya. Tawa yang menusuk, menghina, dan menghancurkan sesuatu dalam diriku yang bertahun-tahun kubangun. Aku bisa merasakan wajahku panas, tapi tubuhku dingin. Tanganku gemetar, dan aku bahkan tak bisa memegang garpu dengan benar. Yang lebih menyakitkan, ayah hanya meneguk minumannya tanpa menoleh ke arahku. "Apa maksud ibu?" tanyaku dengan suara yang hampir tidak keluar. Aku berharap ia akan berkata bahwa itu hanya bercanda, bahwa ia hanya terbawa suasana. Tapi tidak. Ibu menatapku sambil tersenyum miring. "Raka, umurmu sudah hampir 30. Tidak ada pekerjaan tetap, belum menikah, masih tinggal di apartemen kecil. Kami malu. Nak, kamu membuat kami terlihat tidak berhasil sebagai orang tua." Dan lagi, mereka tertawa. Aku ingin bangkit dan pergi, tapi kakiku terasa terpaku pada lantai. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap di tengah tawa mereka. Dimas menambahkan dengan nada sok peduli, "Kamu harusnya belajar dari aku, Kak. Hidup itu perlu target, bukan mimpi-mimpi abstrak." Itu membuatku ingin melemparkan gelas ke wajahnya. Paman Hendro berseru sambil mengangkat gelas. "Untuk keluarga sempurna, kecuali satu yang masih dalam masa uji coba." Dan lagi tawa meletus. Aku menutup mata, menarik napas panjang,
mencoba menahan air mata yang sudah berkumpul. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan mereka. Tidak lagi. Ketika aku membuka mata, tatapan ibuku sudah kembali normal. Dingin, elegan, dan penuh evaluasi. Seperti dia sedang meneliti kegagalan yang ia ciptakan sendiri. Aku berkata pelan, "Bu, aku selalu berusaha. Mungkin hasilnya belum terlihat, tapi aku tidak pernah berhenti." Namun jawaban ibuku hanya satu anggukan kecil, sebelum ia mengalihkan pembicaraan seolah aku tidak penting. Obrolan mereka kembali hidup, membahas hadiah, perjalanan, dan rencana liburan mewah. Sementara aku duduk, membisu, merasa seperti bayangan tak berarti. Tapi yang paling membuatku hancur adalah ketika aku mendengar Nadia berbisik pada sepupunya. "Kasihan, hidupnya kayak NPC." Mereka tertawa pelan, pura-pura sopan. Tapi aku mendengarnya jelas. Malam itu, makanan tak lagi terasa. Musik Natal terdengar seperti ejekan. Dan keluarga yang dulu kupikir tempat pulang, ternyata adalah sumber luka yang paling dalam. Aku akhirnya berdiri. Kursi bergeser keras di lantai, membuat semua orang menoleh. Aku bisa melihat sedikit keterkejutan, mungkin karena mereka tak menyangka aku berani melakukan sesuatu. "Terima kasih atas makan malamnya," kataku pelan, tapi setiap kata terdengar tegas. "Aku pamit." Ibu menyeringai. "Oh, sudah tersinggung? Padahal kita hanya bercanda, Raka." "Bercanda? Itu bukan candaan. Itu penghinaan yang direncanakan." Dimas menambahkan, "Baper banget sih, Kak. Makanya hidupmu berat." Aku tidak membalas. Tidak perlu. Mereka tidak pantas mendapatkan jawabanku. Aku mengambil jaketku, menahan gemetar, dan melangkah keluar rumah. Udara malam menusuk wajahku, tapi terasa jauh lebih hangat daripada duduk di meja itu. Saat aku menutup pintu, aku bersumpah, ini akan menjadi Natal terakhir aku datang sebagai seseorang yang mereka injak-injak. Sesuatu dalam diriku bangkit, seperti bara kecil yang akhirnya diberi udara. Aku berjalan menuju mobilku sambil menahan napas panjang, sementara kata-kata ibuku terus terulang seperti kaset rusak. "Malu padamu. Malu padamu." Tapi pada malam itu juga, aku memutuskan satu hal. Aku akan mengubah hidupku, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Begitu aku masuk ke dalam mobil, aku langsung menutup pintu dan merasakan keheningan yang menekan dada. Lampu-lampu rumah di belakangku masih berkelip hangat, seolah tidak ada tragedi kecil yang baru saja terjadi di dalamnya. Namun bagiku, malam itu menjadi garis batas antara siapa aku dulu dan siapa aku harus menjadi mulai sekarang. Tanganku menggenggam setir begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih. Aku menatap pantulan wajahku di kaca depan. Mata merah, napas tersengal, dan ekspresi yang bahkan sulit ku percaya milikku. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu, atau mungkin baru saja menemukan sesuatu. Mesin mobil menyala pelan, dan aku mulai menyusuri jalan kompleks keluarga kami dengan perasaan campur aduk. Di kepalaku, suara tawa mereka terus memantul, membentuk gema yang tak bisa kubunuh. Aku berhenti sejenak di depan gerbang keluar. Lampu merah menyala, menciptakan bayangan panjang di dashboard. Di momen itu, aku bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini aku hidup hanya untuk mendapatkan validasi dari orang-orang yang sebenarnya tak pernah benar-benar melihatku? Saat lampu berubah hijau, aku melajukan mobil sambil merasakan udara malam yang terasa lebih menusuk daripada biasanya. Namun setiap detik yang berlalu, sedikit demi sedikit aku merasa lebih ringan, seolah sesuatu yang mengekangku perlahan terlepas. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang ke apartemenku. Bukan karena aku takut sendirian, tapi karena aku tahu aku membutuhkan waktu untuk bernapas. Aku mengarahkan mobil ke sebuah taman kota yang sepi, tempat yang sering kudatangi saat pikiranku kusut. Begitu turun dari mobil, angin malam menyambutku dengan hembusan lembut namun menusuk. Aku duduk di bangku kayu yang menghadap kolam kecil yang memantulkan cahaya lampu jalan. Untuk pertama kalinya malam itu,
Aku membiarkan air mata jatuh tanpa perlawanan. Aku menyandarkan tubuh ke belakang, menatap langit gelap yang dipenuhi awan berat. Di kepalaku, satu pertanyaan terus berputar. Apa salahku sebenarnya? Aku bukan orang paling sempurna. Aku tahu itu. Tapi aku berusaha. Aku tidak pernah meminta uang dari mereka. Aku tidak pernah membuat masalah. Aku selalu mencoba berdiri dengan kakiku sendiri. Lalu kenapa itu tidak pernah cukup bagi mereka? Sambil mengusap wajah, aku mendengar suara langkah pelan mendekat. Seorang pria tua yang sering terlihat memberi makan burung merpati di taman itu mengangguk padaku. Meski aku tidak mengenalnya, aku membalas anggukan itu. Anehnya, rasanya lebih tulus dibandingkan segala hal yang kuterima di rumah malam itu. Aku duduk lebih lama, membiarkan udara dingin menenangkan amarah yang mendidih di dadaku. Hanya ada satu hal yang jelas dalam pikiranku. Aku tidak boleh membiarkan kejadian ini mendefinisikan hidupku. Ketika akhirnya aku kembali ke mobil, waktu sudah hampir menunjukkan lewat tengah malam. Aku menghela napas panjang sebelum menyalakan mesin, seperti mencoba mengumpulkan bagian-bagian diriku yang berserakan. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Lampu-lampu kota yang berkelebat lewat jendela seolah membisikkan bahwa dunia tetap berjalan, meski hidupku baru saja diguncang. Aku bertanya-tanya, apakah mereka di rumah bahkan sadar bahwa kata-kata mereka bisa menghancurkan seseorang? Sesampainya di apartemenku, aku langsung melepaskan sepatu dan menjatuhkan diri ke sofa. Ruangan itu sepi, tapi untuk pertama kalinya sepi itu terasa lebih ramah daripada suara keluarga sendiri. Aku memejamkan mata, mencoba mematikan ingatan malam itu. Namun aku tahu itu mustahil. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat dan dada yang masih sesak. Aku memandangi langit-langit apartemenku yang retak-retak. Namun entah kenapa untuk pertama kalinya aku merasa tempat itu benar-benar milikku. Tidak ada tawa mengejek. Tidak ada komentar sinis. Tidak ada tatapan merendahkan. Sambil membuat secangkir kopi, aku membuka ponsel dan melihat beberapa pesan masuk dari grup keluarga. Semua penuh dengan foto yang mereka ambil malam tadi, pura-pura bahagia, tertawa, seolah semuanya sempurna. Tidak satupun pesan menanyakan kabarku. Tidak satupun. Aku menutup ponsel tanpa membaca lanjutannya. Di antara semua hal yang menyakitkan, inilah yang membuatku sadar, aku hanyalah figur tambahan dalam cerita mereka. Hanya ada ketika mereka butuh seseorang untuk dibandingkan, bukan dicintai. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak bekerja. Aku mengambil waktu untuk diriku sendiri. Waktu yang selama ini kupaksa kuabaikan demi terlihat, berusaha, di mata mereka. Aku membutuhkan ruang untuk memikirkan ulang hidupku. Aku berjalan ke jendela dan menatap keluar. Jakarta sudah ramai seperti biasa, dengan suara klakson, pedagang kaki lima, dan hiruk-pikuk yang tak pernah tidur. Namun di tengah semua kekacauan itu, aku merasa seperti berada di titik paling sunyi dalam hidupku. Aku membuka laptop dan mulai menulis daftar sederhana. Hal yang harus kulakukan mulai sekarang. Dan untuk pertama kalinya, daftar itu bukan tentang menyenangkan siapapun. Itu hanya tentangku. Poin pertama, aku harus bekerja lebih keras, tapi untuk diriku sendiri. Tidak untuk membuktikan apapun kepada mereka. Poin kedua, aku harus berhenti berharap mereka akan berubah. Karena menunggu pengakuan dari orang yang tak mampu memberi, hanyalah mematikan diri sendiri. Poin ketiga, aku harus membuat batasan. Jika aku terus membiarkan mereka masuk, mereka akan terus menghancurkan. Setelah menulis daftar itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Tidak sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk berdiri. Aku menghabiskan pagi itu dengan merapikan apartemen, seolah menata ulang hidup yang kacau. Siang hari, aku mendapat pesan dari Dimas. Pesan singkat. Halo kak, udah gak marah kan? Kemarin cuma bercanda. Kita semua sayang kok. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan salah. Hanya kedok manis yang menyembunyikan penghinaan. Aku tidak membalas. Beberapa jam kemudian,
Ibuku mengirim pesan juga. Lebih panjang, lebih diplomatis. Raka, maaf kalau kamu tersinggung. Ibu hanya ingin kamu lebih serius menjalani hidup. Kamu tahu ibu sayang sekali. Aku menertawakan ironi pesan itu. Sayang? Tidak terdengar seperti tertawa sambil menghina anak sendiri di malam Natal. Aku meletakkan ponsel dan memutuskan untuk tidak membalas juga. Bukan karena bermaksud membalas dendam, tapi karena aku sadar, jawabanku tak akan mengubah apapun. Mereka tetap akan menjadi siapa mereka. Namun malam itu, sesuatu terjadi yang tidak kuduga. Seseorang mengetuk pintu apartemenku. Ketukan itu pelan tapi tegas. Aku mengintip dari lubang pintu dan terkejut saat melihat siapa yang berdiri di sana. Nadia, sepupuku yang ikut menertawakan malam itu. Sepupuku yang menyakitiku dengan bisikannya. Aku membuka pintu perlahan, siap untuk mengusirnya jika perlu. Namun tatapan Nadia berbeda dari yang kuingat. Tidak sombong, tidak sinis, melainkan gugup dan penuh penyesalan. Aku, boleh masuk? Tanyanya dengan suara kecil. Aku ragu beberapa detik sebelum akhirnya mempersilahkannya. Begitu masuk, ia menunduk lama, seolah tak punya keberanian untuk menatapku. Raka, aku datang untuk minta maaf. Beneran minta maaf. Aku terdiam. Aku tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari siapapun di keluargaku. Nadia mengambil napas panjang sebelum melanjutkan. Aku sadar apa yang kami lakukan kemarin keterlaluan. Termasuk aku. Suaranya bergetar, membuatku tahu ia tidak sedang berpura-pura. Aku ikut tertawa karena aku takut jadi target berikutnya, katanya pelan. Aku tahu itu pengecut. Tapi aku juga sering jadi bahan olokan kalau tidak nurut. Kata-katanya membuatku terkejut, sekaligus membuka sedikit rahasia yang selama ini tak kusadari. Ternyata aku tidak satu-satunya korban dinamika keluarga yang busuk itu. Nadia duduk di sofa dan mulai menangis pelan. Aku cuma ingin bilang, kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tidak ada yang pantas. Aku duduk di seberangnya, masih bingung harus berkata apa. Namun untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa sedikit terlihat. Nadia menyeka air matanya dan menatapku lemah. Kalau kamu butuh teman, atau butuh bantuan, aku ada di sini, katanya. Kalimat itu sederhana, namun terasa menembus dinding tebal di hatiku. Dinding yang dibangun oleh rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan. Aku akhirnya mengangguk pelan. Terima kasih, Nat. Meski luka di hatiku belum sembuh, kata-katanya setidaknya memberi sedikit cahaya di tengah kegelapan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam Natal itu, aku mulai merasa, mungkin, hanya mungkin, aku tidak sepenuhnya sendirian. Nadia Vichou beberapa menit dalam diam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang telah disimpannya terlalu lama. Aku memperhatikannya, mencoba membaca ekspresi yang tidak lagi menunjukkan kesombongan keluarga kami. Lalu ia berkata pelan, Raka, sebenarnya aku datang bukan cuma mau minta maaf. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku menegakkan tubuh, merasakan ada gelombang ketegangan baru menggantikan kesedihan yang barusan mereda. Apa itu, Nat? Nadia menggigit bibirnya sebelum menjawab. Sebenarnya, malam itu, mereka mulai membicarakan kamu sebelum kamu datang. Ibu dan Dimas, mereka memang sengaja menyiapkan lelucon itu. Mereka mau lihat reaksimu. Darahku langsung naik ke kepala. Jadi itu bukan spontan? Itu benar-benar direncanakan? Kenapa? Tanyaku. Suaraku rendah, hampir tidak ku kenal sendiri. Nadia menatapku dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Mereka bilang kamu terlalu nyaman dengan hidupmu dan perlu disentil agar sadar diri. Tapi mereka melewati batas. Jauh melewati batas. Aku berdiri dari sofa, berjalan mondar-mandir di ruang tamu sempitku. Setiap langkah terasa seperti memecahkan sesuatu di dalamku. Mereka tidak hanya menghina,
Mereka mempermalukan. Sengaja. Di hadapan semua orang. Nadia kemudian mengeluarkan ponselnya. Aku merekam sedikit sebelum kamu datang. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku sudah muak. Ia memutar videonya. Dalam rekaman itu, suara ibuku terdengar jelas. Nanti kalau Raka datang, lihat ya. Aku bilang saja kalau kita malu punya anak seperti dia. Pasti ekspresinya lucu. Lalu terdengar tawa. Ayah, Dimas, semua. Kakiku lemas. Tapi bukan karena sedih. Karena amarah. Amarah murni. Amarah yang selama bertahun-tahun ku pendam. Akhirnya menemukan alasan sempurna untuk meledak. Nadia menghentikan rekaman. Raka, kamu tidak boleh membiarkan itu terus terjadi. Kamu berhak marah. Kamu berhak bicara. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sepupu yang menghinaku semalam, tapi sebagai seseorang yang akhirnya memilih sisi yang benar. Malam itu aku berpikir lama. Sampai matahari terbit. Aku memandang keluar jendela sambil menggenggam ponselku. Rekaman itu terasa seperti senjata yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah keluarga. Tanpa memberitahu siapapun. Tanpa pesan. Tanpa peringatan. Aku menekan bel. Dan pintu dibuka oleh ayahku, yang tampak terkejut melihatku berdiri tegar di ambang pintu. Ada apa, Raka? Tanyanya. Suaranya datar seperti biasa. Aku hanya berjalan masuk tanpa menunggu izin. Ibu sedang duduk di ruang tamu, menyusun vas bunga, seolah hidupnya sempurna. Dimas sedang memainkan ponselnya di sofa. Mereka menoleh, kaget melihatku kembali begitu cepat setelah drama malam Natal. Apa kamu mau minta maaf karena bersikap kekanak-kanakan kemarin? Tanya ibu sambil tersenyum sinis. Aku balas menatap tanpa berkedip. Tidak. Aku datang untuk bilang sesuatu. Kusambungkan ponselku ke speaker ruang tamu. Dan kutekan tombol play. Suara ibuku sendiri memenuhi ruangan. Aku bilang saja kalau kita malu punya anak seperti dia. Pasti ekspresinya lucu. Lalu tawa mereka. Tawa yang kini berbalik menghantam mereka sendiri. Wajah ibu pucat seketika. Ayah berdiri kaku. Dimas menurunkan ponselnya dengan panik. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa itu malu. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu. Ini aku, anak yang kalian permalukan, yang kalian hina, yang kalian jadikan bahan olokan, dan kalian sengaja melakukannya. Ibu berusaha bicara, tapi suaranya bergetar. Raka, itu cuma lelucon, potongku. Tidak ada lelucon yang pantas membuat seseorang merasa seperti sampah. Ruangan begitu hening hingga detak jam dinding terdengar seperti bom yang menghitung mundur. Aku sudah cukup. Mulai hari ini, aku menarik diri dari semua ini. Dari hubungan yang hanya berjalan satu arah. Dari keluarga yang senang melihatku jatuh. Aku melangkah menuju pintu, tapi sebelum keluar aku menoleh sekali lagi. Kalian malu padaku. Aku menatap mereka dengan senyum kecil yang penuh kemenangan. Bagus. Karena mulai sekarang, aku juga malu mengaku sebagai bagian dari kalian. Pintu tertutup di belakangku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, membuat Anda marah, atau membuat Anda merenung tentang arti keluarga yang sebenarnya, jangan lupa untuk memberi like pada video ini. Dukungan kecil Anda sangat berarti bagi kami. Tinggalkan juga komentar tentang bagian mana dari cerita ini yang paling membuat Anda terkejut, atau paling membuat Anda merasa ikut merasakan emosi tokoh utama. Saya sangat senang membaca pendapat dan reaksi kalian. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga besar channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita baru yang penuh drama, emosi, dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.